Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Rini kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Oh iya, Ibu. Ibu Nur hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, benar. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit ya yang saya akan bicarakan dulu pada Ibu Nur. Apa boleh? Boleh Bu, silahkan. Baik, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu Nur sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee dan nantinya saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu Nur sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu Nur, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Nur? Boleh Bu. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Nur kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kegiatan coaching hari ini yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi inti coaching ya Bu. Jadi di sini saya ingin mengembangkan perhatian yang penuh. Nah, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Demikian, Bu. Oke, baik. Jadi, Bu Nur ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Di sini kompetensi intinya dari Bu Nur terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya ya Bu ya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Nur kembangkan atau Ibu Nur lakukan observasi Bu? Sepertinya yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan saat ini itu adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Jadi tadi ada yang ingin dikembangkan, yang Ibu sampaikan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif ya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator atau ketercapaian apa saja nanti yang Ibu akan lakukan? Dalam prosesnya saya ingin coach mengerti apa permasalahannya, kemudian menemukan solusinya, lalu coach juga tahu bagaimana cara-cara yang harus dia lakukan untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi ada dua yang akan Ibu Nur kembangkan ya Bu ya, yang lebih spesifik, terus ketercapaiannya juga akan menemukan sendiri solusi atau permasalahannya yang Ibu Nur nanti akan dilakukan. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu Nur melakukan proses coachingnya dan coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya, kembali ke Ibu Nur.
Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke Bu, silakan bisa dilakukan oleh proses coachingnya ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, baik Bu Her. Ini kita ada waktu kurang lebih 15 menit ya Bu Her, tidak terlalu banyak. Iya, Kira-kira Ibu. apa nih yang mau kita bicarakan dalam waktu yang 15 menit ini? Begini, Bu. Di awal pembelajaran ini banyak yang ngasih laporan ke saya karena saya juga sebagai wali kelas. Banyak laporan dari anak wali saya bahwa mereka sering mengolok-olok nama orang tua mereka dan mereka tidak terima seperti itu, Ibu. Baik, jadi dari apa yang Ibu paparkan tadi, kira-kira tujuan kita nih apa nih? Kita persempit dulu. Ya, Ibu, ini Bu, saya ingin memberikan pemahaman kepada siswa saya bahwa hal itu tidak baik bagi mereka. Saya bingung itu, Bu. Nah, kira-kira caranya seperti apa untuk melakukan memberikan pemahaman kepada peserta didik saya ini, Bu. Oke, jadi sebentar saya simpulkan untuk tujuan kali ini kita ingin membicarakan kesulitan Bu Her dalam menentukan cara, begitu ya, cara memberikan pemahaman kepada siswa agar mereka tidak melakukan bullying, seperti itu. Iya, Bu, betul Ibu. Iya. Nah, selama ini seberapa sering hal tersebut terjadi di kelas Bu Her? Itu sering sekali, Bu. Dalam sehari itu kadang ada 3-4 orang yang melapor ke saya, Ibu. Mungkin mereka tuh menganggap bahwa hal itu hanya bercanda. Tapi kan itu efeknya akan tidak baik, Ibu, bagi peserta didik saya. Kalau kita lihat dari keseringan ini ya Bu, yang perlakuan-perlakuan yang kurang mendidik seperti ini, maksudnya bullying ini dari skala 0 sampai 10, kira-kira menurut Bu Her ini mereka ada di skala berapa? Kalau karena melihat banyak laporan yang masuk, ini sepertinya ada di skala 7 ya, Bu. Karena ini kan sering dilakukan. Baik, jadi kegiatan itu menurut Bu Her tuh ada di skala 7. Nah, lalu solusi apa ya? Bagaimana pemahaman mereka terhadap bullying? Kalau kita lihat dari skala 0 sampai 10. Iya, Bu, itu sebenarnya saya maunya itu kalau perlu jangan ada lagi bullying di sekolah. Makanya saya sekarang memikirkan, saya sebenarnya sudah melakukan beberapa tindakan seperti melakukan pendekatan secara individu ke peserta didik yang bersangkutan, memberikan pemahaman, tapi mereka masih sering melakukan, Bu. Mungkin karena terbiasa, akhirnya hal itu dianggap biasa sudah oleh peserta didik saya, Ibu. Ya, baik, baik. Nah, jadi setelah dari apa yang Ibu lakukan, apakah ada hal baru lagi yang ingin Ibu lakukan selain yang sudah dilakukan tadi? Ya, Bu, saya ini rencananya mau melakukan sebuah kegiatan
Mungkin rencananya saya ingin mengajak mereka nonton bareng, memberikan sebuah film mungkin Bu yang menceritakan apa sih dampak dari bullying tersebut Ibu. Supaya harapan saya itu supaya mereka bisa memahami apa uh, dari film-film itu harapannya supaya anak-anak saya ini bisa kalau perlu jangan lagi ada bullying di sekolah kami. Ya, baik. Selain memberikan pemahaman secara lisan, kemudian memberikan tontonan kepada anak-anak yang sifatnya edukatif tadi ya Bu, kira-kira apa lagi yang bisa kita maksimalkan atau yang ada di lingkungan sekolah seperti itu? Mungkin ada Bu? Iya Bu, mungkin saya bisa kerja sama juga dengan guru BK-nya Ibu. Kemudian dengan orang tuanya pastinya. Jadi nanti ada kolaborasi antara saya, guru BK dengan orang tua. Seperti itu Ibu. Iya. Baik Ibu, dari paparan Ibu saya melihat ada banyak sekali rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ya, luar biasa. Iya, Ibu. Nah, kalau boleh tahu, kapan ini waktunya Ibu akan melakukan aksinya? Kalau bisa secepatnya Ibu, karena dengan bullying ini saya rasa harus secepatnya kita bisa hentikan anak-anak ini, jangan sampai nanti semakin terbawa kebiasaannya, itu akan tidak baik bagi dirinya sendiri dan teman-temannya. Kalau bisa di 2 hari ini akan saya mulai bergerak melakukan kegiatan tersebut. Baik Ibu. Jadi dari obrolan singkat kita tadi, apa yang dapat Ibu rasakan atau apa yang Ibu dapatkan seperti itu? Iya Bu, setelah saya melakukan bincang-bincang dengan Ibu, saya muncul ide, ada ide kira-kira hal-hal yang ingin saya lakukan apa saja seperti itu. Jadi saya kayak terbuka pikirannya, oh iya saya harus melakukan, misalkan tadi yang saya akan melakukan memberikan film edukasi tentang bullying, kemudian kalau melakukan kolaborasi dengan guru BK dan orang tua pastinya Ibu. Baik Ibu, alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu, apa yang Iya, akan Bu. dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah, selanjutnya saya akan senang sekali bila Ibu mau berbagi cerita setelah Ibu melakukan rencana tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, mungkin itu saja ya Bu Her. Iya Ibu, Ibu siap-siap nanti setelah iya Bu, Selanjutnya, siap Ibu. semoga Iya. bisa berjalan dengan baik. Amin, Terima amin Ibu. kasih. Terima kasih. Makasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Baik Ibu Nur, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah Ibu, saya sudah melakukan coaching dan bisa berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nur. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Silakan Ibu. Ya. Di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan praktek coaching dengan alur tirta.
mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi dari alur Tirta ini, Koci bisa menceritakan permasalahannya, kemudian menemukan sendiri apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Begitu, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ya Ibu Nur, sudah berhasil ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Nah, ada beberapa yang saya amati juga ya catatannya pada Ibu tadi sudah berhasil dan sesuai alur Tirtanya yang terdiri dari tujuan kepada coaching, terus identifikasi juga, kemudian sudah memberikan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coach ya, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik Ibu, saya juga sudah mendengar percakapan tadi Ibu beserta coachingnya ya. Saya juga sudah mendengar percakapan Ibu Nur dengan Koci ya, sudah ada presennya atau kehadiran penuh juga. Kemudian Ibu sudah juga mendengarkan aktif dan tentunya Ibu Nur sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa ya Bu ya, yang dilakukan oleh Ibu Nur ini ya sudah memberikan proses coaching hari ini yang sangat baik. Mudah-mudahan Ibu Nur sukses ke depannya ya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Satu lagi ya Bu ya, untuk pertanyaannya boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk kedepannya Ibu Nur akan mengembangkan kompetensi apa lagi yang diinginkan ya berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini, Bu. Silakan. Ya, kedepannya saya ingin meningkatkan kemampuan kompetensi memahami proses ya. Proses itu untuk lebih baik lagi sehingga dalam melakukan kegiatan coaching itu saya bisa melakukan menuntun dengan lebih baik lagi. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu. Luar biasa ya, Bu ya. Ibu Nur ini ya, dalam mendalaminya lagi ya, Bu ya, sesuai dengan alur tirtanya, supaya lebih baik untuk kedepannya atau refleksinya. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu ya yang sudah melakukan seksi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan sangat baik, menggunakan proses coaching sesuai dengan alur tirta, dan saya juga akhiri ya Bu ya, sampai di sini. Terima kasih diberikan kesempatannya ya Bu ya. Semoga Ibu diberikan kesehatan ya Bu ya, tetap semangat ya Bu ya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nur. Sama-sama, Bu Rini.